Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pasar valuta asing dan sistem nilai tukar ekonomi internasional. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Semuanya Sakti Bekasi. Nama saya Daryono dengan nomor NIM 28920500062, Fakultas Ekonomi Bisnis, Program Studi Manajemen. Di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS semester 5 dari mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Bapak Luluh Abdillah Kurniawan dengan gelar SEMM. Mengutip dari Jakarta, Kompas.com, Bank Indonesia memperkirakan nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring dengan meredanya ketegangan geopolitik dan gejolak global. Diketahui nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2022 telah terdepresiasi 8,65% secara year to date sampai 16 November tahun 2022 dibandingkan dengan akhir tahun 2021. Pelemahan mata uang Indonesia ini disebabkan oleh tingginya ketidakpastian pasar keuangan global yang menguatnya dolar Amerika Serikat. Kedua faktor ini tidak hanya terjadi pada rupiah, tapi juga terhadap hampir seluruh mata uang dunia. Ancaman global di tahun 2023 akan diperkirakan mulai datang badai resesi global, inflasi global belum mereka, inflasi di Amerika Serikat masih tinggi, suku bunga FFR tampaknya masih akan dinaikkan awal tahun 2023. Kenaikan suku bunga di Amerika Serikat menjadi trigger suku bunga di Indonesia dan emerging market yang lain ikut naik. COVID-19 masih belum sepenuhnya bebas, khususnya di Cina. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan melambat bersamaan dengan terjadinya inflasi global dan ketidakstabilan mata uang. Beberapa respon telah dilakukan di tingkat global adalah pembentukan pandemic fund dan peningkatkan dana IMF dalam bentuk SDR. Jumlah komitmen kepada dana pencegahan krisis IMF mencapai 81,6 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk mata uang gabungan Special Drawing Rights atau SDRS dengan kesanggupan total adalah 100 billion dolar Amerika Serikat untuk negara yang membutuhkan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana melakukan perubahan nilai rupiah atau redenominasi melalui rancangan undang-undang tentang perubahan harga rupiah. Rencana tersebut tertuang dalam Rencana Strategis atau Renstra Kemenku tahun 2020 sampai 2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 77 tahun 2020. Ditulis dalam PM tersebut, urgensi redenominasi adalah menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang atau jasa karena sederhananya jumlah digit rupiah. Ambil contoh, uang pecahan atau denominasi Rp1.000 dipotong menjadi Rp1, dihilangin nolnya. Jika menggunakan uang lama sebelum redenominasi, harga bawang merah sebesar 30.000 per kilo. Jika menggunakan uang baru setelah redenominasi, harga menjadi Rp30. Manfaat redenominasi diharapkan memiliki beberapa manfaat supaya pertama, redenominasi akan mendorong mata uang rupiah lebih efisien dengan memotong beberapa nol. Redenominasi akan menyederhanakan dan mempercepat penulisan angka pada Society Worldwide Interstand Financial Telecommunication atau yang disingkat SWIFT. Dalam industri perbankan internasional dikenal alat komunikasi SWIFT untuk keperluan finansial dan non-finansial tercepat saat ini. Selama ini SWIFT hanya menyediakan maksimal 14 digit
angka dalam berita yang akan dikirim melalui SWIFT. Disinilah satu negara yang memiliki pecahan uang dengan banyak nol akan mengalami kesulitan untuk menyebutkan angka di atas 99 triliun. Untuk itu, redenominasi akan memberikan manfaat besar bagi transaksi keuangan baik melalui SWIFT maupun alat komunikasi konvensional lain seperti telekomunikasi dan fax yang dilengkapi sandi tertentu sebagai pengaman. Maka sektor jasa keuangan baik bank maupun non-bank pasti menyambut hangat redenominasi ini. Kedua, redenominasi akan meningkatkan rasa percaya diri terhadap rupiah. Saat ini tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai sebesar 13.300 rupiah. Ketika 1.000 dipotong menjadi 1, nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat hanya sebesar 13,30. Dengan demikian, kelak kita akan merasa lebih bangga dengan mengantongi rupiah. Dengan bahasa lebih bening, setelah redenominasi, rupiah akan naik peringkat dalam nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan tersebut akan mendorong orang Indonesia lebih suka memegang rupiah daripada mata uang asing, katakanlah dolar Amerika Serikat, di dalam negeri. Pemangkasan beberapa nol dalam mata uang rupiah ini akan mengerek kredibilitas rupiah di pasar keuangan nasional. Ketika pasar modal lebih bergairah karena kestabilan nilai tukar rupiah, pasar modal akan lebih menjadi wadah bagi perusahaan besar atau korporasi untuk mencari dana dengan menerbitkan surat utang atau obligasi atau bond. Artikel ini tayang di kompas.com dengan judul Rencana Pemerintah 2020 sampai 2024 yang berjudul ubah Rp1.000 menjadi Rp1. Sedangkan untuk pengertian valuta asing adalah mata uang asing yang diakui dan bisa diterima oleh negara lain dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi ekonomi internasional atau perdagangan internasional, menurut Olivia Wilson. Untuk fungsi pasar valuta asing yaitu sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Valuta asing berfungsi sebagai uang yang digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional baik berupa barang atau jasa. Lalu sebagai alat pengendali kurs. Maksudnya penggunaan kurs valuta asing tertentu pada suatu negara, maka negara tersebut bisa mengatasi atau mengendalikan nilai tukar mata uang menjadi lebih mudah. Lalu untuk alat memperlancar perdagangan internasional. Dolar Amerika Serikat karena mata uang tersebut mudah ditukar ke dalam mata uang negara lain atau yang melakukan transaksi sehingga transaksi perdagangan internasional berjalan dengan mudah. Untuk jenis-jenis pasar valuta asing yaitu ada pasar forward dan pasar currency. Untuk pengertian pasar forward adalah melayani pembelian mata uang asing dengan sebuah kontrak, sedangkan pasar current yaitu menyediakan perdagangan atau jual beli kontrak currency option. Untuk pasar spot adalah transaksi penukaran mata uang yang dilakukan di bank dan money changer, dan pasar current future menyediakan perdagangan kontrak currency future. Jenis-jenis transaksi valuta asing yaitu value today atau cash, dan value tomorrow atau value tom. Sedangkan transaksi swap yaitu kombinasi change spot dengan harga jual beli harga forward. Transaksi spot, transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau falas atau mata uang dengan cara serah terima dan pembayaran antar bond. Transaksi forward yaitu berupa kontrak yang disetujui pada hari yang sama tetapi penunaiannya akan dilakukan di masa depan. Sedangkan transaksi option adalah kontrak yang dipakai memperoleh hak untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing pada harga, rentang waktu dan tanggal akhir tertentu. Untuk sistem kurva valuta asing
yaitu ada sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Sistem nilai tukar mata uang yang bersifat tetap atau harus mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh bank sentral. Yang kedua, sistem kurs pengambang atau floating exchange rate adalah suatu sistem yang nilai tukar mata uangnya dipengaruhi atau ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar. Yang ketiga, sistem kurs mengembang terkendali atau floating exchange rate, suatu sistem nilai valuta asing yang dimana pemerintah dan pasar sama-sama mempunyai hak untuk menentukan nilai tukar valuta asing. Untuk contoh perhitungan valuta asing adalah apabila Joko ingin menukar uang sebanyak 20 juta dengan mata uang ringgit, diketahui kurs jual 1 ringgit sebesar 4.000 dan kurs belinya 1 ringgit sebesar 2.000 dan kurs tengah 1 ringgit sebesar 3.750. Berapa ringgit yang diterima oleh Joko? Money changer akan menjual ringgit ke Joko sehingga menggunakan kurs jual. Berikut cara menghitung kurs valuta asing, yaitu 20 juta dibagi 4.000 kurs jual sama dengan 5.000 ringgit. Sedangkan contoh perhitungan valuta asing, suatu hari Putri sedang diberikan pekerjaan ke luar negeri dan ia mendapatkan bayaran dari perjalanan itu sebesar 45 juta rupiah. Pada saat melakukan pekerjaan, nilai tukar yang berlaku sebagai berikut. Untuk kurs jual sebesar 15.000 per US, kurs beli sebesar 14.500. Berapa bayaran yang akan diperoleh Putri dalam nilai dolar Amerika Serikat? Lalu untuk jawabannya, Putri akan menukar mata uang rupiah ke dolar Amerika Serikat. Berikut cara menghitung kurs jualnya. 45 juta rupiah dibagi 15.000 sama dengan 3.000 US. Jadi uang yang dimiliki oleh Putri dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebesar 3.000 US. Sekian presentasi mengenai pasar valuta asing dan sistem nilai tukar ekonomi internasional, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.